ada melakukan cacat, pernah berdusta 1 kali, tidak diambil oleh imam-imam yang lain. Sedangkan imam-imam yang lain ini bisa mengambil dari sini. Karena tidak semua manusia selalu baik. Itulah. Tidak semua manusia selalu baik, lalu kita bisa memprediksi hadis yang akan dibawanya itu adalah tidak palsu, sahih dari Rasulullah SAW. Nah, takutnya yang seperti itu, maka timbullah hadis-hadis yang namanya hadis doib, karena orang ini dulu pernah berdusta 1 kali, 2 kali, padahal hadis yang diriwayatkannya pun memang bersanad sampai ke Rasulullah. Makanya Imam Abu Dawud itu lebih daripada 2000 guru beliau, sedangkan Imam Bukhari itu cuma 1700 gurunya yang sanad-sanad hadisnya sampai ke Rasulullah. Jadi makanya kebanyakan hati-hati. Kalau Imam Bukhari dan Muslim mengatakan itu doib, belum tentu pendapat Imam Abu Dawud itu doib. Mungkin sahih, mungkin hasan. Ini tidak menyalahkan ini, enggak, karena ini kehati-hatian Imam Bukhari dan Muslim. Yang lain ini mungkin sangka baik, mungkin dia berusaha hari itu aja, sebelumnya tidak pernah. Nah, siapa tahu begitu sangka baiknya itu ada. Nah, sama yang seperti ini tadilah, menurut Imam Muslim di dalam sahihnya menurut daripada imam-imam yang lain ini banyak yang doib, ternyata ini tidak bisa dikatakan doib karena ada riwayat daripada Hakim, Ibnu Hibban dan Imam Abu Dawud. Nah, Abu Dawud lagi yang mengatakan hadis ini hasan, artinya tidak lemah prediksinya. Yang penting sampean adalah istilahnya itulah, percaya aja dengan ulama-ulama salaf kita. Nah, itu aja yang penting lah. Jangan percaya dengan ulama-ulama yang baru-baru, enggak usah. Mereka itu tidak bersanad, khawatirnya tidak bersanad. Wa yuqra'u aidan, dan dibacakan pula minal Qur'ani, daripada Quran, ma tayassara lahum minal Fatihah. Yang pertama membaca Fatihah. Ini anjuran ulama salaf. Wa awalil Baqarati ilal Muflihun, membaca awal-awal surah Baqarah. Nah, sama kita bacaan kita bertahlil nih lah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bihi sampai Muflihun. Jadi habis Fatihah membaca awal-awal surah Baqarah. Wa ayatul kursi, ayat kursi. Wa amanar rasulu bima wa tabarakal mulk, surah Tabarak. Wa suratul Takasur, surah At-Takasur. Wal Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas. Isnata asyarata maratan, 12 kali, au ihda asyarata, atau 11 kali, au sab'an au salasan, 7 kali atau 3 kali. Yang paling banyak diambil pendapat inilah kalau membaca surah Al-Ikhlas kita berziarah kubur itu dibaca 11 kali. Yang pendapat paling banyak inilah. Jadi kalau kita berziarah kubur kepada orang tua kita membaca surah Al-Ikhlas itu 11 kali. Wal mu'adzatain salasa marratin, membaca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas itu 3 kali. Ini ulama salaf inilah, ulama salaf. Summa yaqulu, kemudian orang itu membaca Allahumma ausil sauma qara'nahu ila fulan au ilaihim. Kemudian orang itu berdoa Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah sawab ma qara'nahu, pahala yang telah kami baca, ila fulanin, kepada si anu bin si anu. Kenapa ulama salaf ini berpendapat demikian? Karena ada hadis riwayat daripada Imam Daruqutni, man marra alal maqabiri, kata Rasulullah, barang siapa yang melewati komplek kuburan, faqara'a, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, ihda asyarata, membaca qul huwallahu ahad 11 kali, summa wahaba ajraha lil amwat, kemudian pahalanya itu dihadiahkannya kepada orang yang mati, u'tiya minal ajri bi'adadil amwati, maka akan dia, kata Rasul, diberikan pahala sejumlah orang-orang
yang meninggal di komplek pekuburan tadi. Ini dalilnya. Kalau Bukhari Muslim tidak ada meriwayatkan. Imam Daruqutni pernah meriwayatkan hadis ini. Jadi qul huwallahu ahad itu 11 kali. Jadi kalau kita susun, pertama tadi membaca Fatihah, yalah. Kemudian awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul sampai muflihun. Kemudian ayat kursi. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, yang seperti bacaan kita tahlilan tuh nah. Habis itu surah At-Takasur. Kemudian surah Al-Ikhlas 11 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baru niatkan pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Lah, ini masih pendapat Imam Abu Hanifah, ulama salaf yang pertama. Wal abdalu liman yatasaddaqa naflan ayyanwiya. Yang abdulnya itu bagi orang yang bersedekah pahala, naflan ayyanwiya, dia berniat li jami'il mu'minina wal mu'minat, dihadiahkan kepada seluruh orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Kalau saya yang pernah saya temui di sini malah ini malah beda-beda nih lah, suku-suku nih lah. Kalau di daerah Banjarmasin beda, di orang-orang Jawa beda juga, orang Sulawesi pun beda saya temukan. Kalau kami di Banjar, apabila ada khususan, tetap nanti hadiah secara umum itu tetap dibacakan. Kalau orang Sulawesi, kalau tidak salah lah, ini misalnya satu baki inilah, ini tolong doakan bacakan secara khusus, ini yang secara jamak. Nah itu bagus lagi juga inilah. Cuma jangan menyalahkan, misalnya jangan menyalahkan orang yang umumnya dan khususnya langsung digabung menjadi satu. Doa khusus dengan umum tuh langsung digabung menjadi satu, itu tidak masalah. Itu tidak mengurangi pahala kepada orang yang khususan ila rohi ini bin ini, lalu kemudian summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu tidak ada yang namanya mengurangi pahala kepada yang khusus tadi. Apabila kita menggabung meniatkan pahala itu untuk yang khusus digabung dengan orang yang umum, seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka itu tidak mengurangi. Nah, li'annaha tasilu ilaihim, karena itu akan sampai kepada mereka. Wala yang kusu min ajri syai'un, maka tidak berkurang sedikit apa jua pun dengan sebab kita mengkhususkan, dengan sebab kita menggabung yang khusus dengan umum. Tapi kalau misalnya umum juga ya enggak apa-apa juga, enggak masalah. Cuma kasihan yang tukang baca doa. Habis baca doa haul khusus inilah untuk orang tuaku, ini haul jama', habis ini Pak Ustadz lah baca doa selamat, baca doa yasin lagi, ini habis ini akikahan kita ajar. Teman-teman ini lupa membawa mikrofon, lalu tidak ada bunyinya lagi, suara si membaca doa tadi tidak ada bunyinya lagi. Kasihan juga lah, kasihan Pak. Apalagi habis misalnya baca di mana adalah disuruh baca doa, doanya tuh serba bercabang-cabang. Saya pernah ketemu Pak sampai 3 kali baca doa tuh lah. Yang pertama baca tolong Pak Ustadz hadiahkan kepada ini aja, khususan kepada bapak saya. Ya habis kira saya sudah habis itulah. Jadi habis tahlilan disuruh saya membaca doa arwah khususan kepada bapaknya. Habis itu haul jamak katanya 2 kali sudah, kata saya inilah. Ini mulai sudah suara Pak, mulai sudah karena saya nyaring bersuara, tolong baca doa nyaring. Habis itu Pak, tolong Pak Ustadz lah baca doa yasin, baca lagi doa yasin Pak. Habis baca doa selamat, karena besok harinya aja nanti anak saya mau nikahan, 4 sudah doa saya baca. Ya Allah ya Rabbi, kata saya. Sering atau Pak Haji, coba digabung-gabung aja, ya Allah ya Rabbi. Bukan masalah amploknya, bukan ini yang tidak ada suaranya lagi, nah kayak apa bunyinya.
Ini pendapat ulama salaf lah, tidak apa-apa digabung, bahkan lebih afdol. Siapa tahu mereka kebanyakan minta doa apa, siapa tahu tidak ikhlas ustadznya tadi. Itu aja. Ya guru sekumpul bahari, ya almarhum guru sekumpul. Orang jahil itu suka menyusahkan orang lain. Orang jahil kata beliau bukan menyambat sampean-sampean lah. Orang jahil itu senang menyusahkan orang lain. Nanti kira-kira itulah yang membaca doa ini suaranya sudah serakah tidakkah? Bila sudah serak-serak jangan lagi sudah disuruh baca doa banyak-banyak, gabung aja sudah. Biar doa selamat ya sama aja selamat semuanya sudah. Baik yang dikubur selamat nih lah. Padahal selamat tuh pakai gabungan sudah. Yang dikubur kita hadiahkan dapat doa selamat. Yalah. Kita yang di rumah selamatan. Orang yang akan bernikahan besok harinya akan selamatan juga. Karena kalimat doa selamat itu umum. Ini bukan mengada-ngada nih lah. Gabung aja tuh nah doa arwah jamak ya, baca haul jamak, baca khususan, digabung aja sudah. Jangan bikin repot, jangan bikin repot. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal nih lah. Ulama salmat kita. Wa yustahabbu ihda'u thawabil qiraati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan berhadiah pertama sama sekali pahalanya bacaan Quran itu lin nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah. Apa hadis subuh tadi? La yuzalu li da'watun ijabatun. Setelah aku wafat kata Rasulullah, senantiasa aku ini bertempat-tempat yang bagus lah, dan senantiasa aku ini memiliki masih doa yang mustajabah. Nah, siapa tahu dengan kita berhadiah kepada Rasulullah SAW yang di Madinah, sekalipun kita tidak berhadiah, tetap derajat beliau tinggi di sisi Allah. Cuma ini sebagai santun kita kepada beliau. Li'annahu anqadzana minad dolalati, karena berhadiah sholawat, berhadiah bacaan Quran itu kepada Rasulullah, anqadzana minad dolalati, akan membersihkan kita daripada kesesatan. Karena setiap Rasulullah SAW dihadiahi pahala, Rasulullah itu mendoakan kita. Nah, hadisnya kita bacakan subuh tadi, hadisnya Hasan, terdapat dalam kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Al-Hafiz Abdurrahman Jalluddin As-Suyuti. Nah, fa fi dzalika naun syukrun, yang kedua, dengan adanya kita berhadiah bacaan Quran itu kepada Rasulullah, itu naun syukrun, itu adalah sebagai syukur yang meluas. Syukur kalau Rasulullah SAW telah memberikan kita hidayah, bahwasanya memberikan pahala kepada orang kubur ini dibolehkan Rasulullah. Nah, seandainya Rasulullah tidak ada, bagaimana bisa menjelaskan? Wa isdiaun jamilun lahu. Dan yang ketiga kata ulama salaf kita, berhadiah bacaan Quran itu untuk Rasulullah sebagai kerukunan yang elok lahu kepada Rasulullah SAW. Artinya hubungan yang sangat bagus inilah kita dengan Rasulullah SAW. Belum selesai lagi. Insyaallah minggu yang datang kita bahas. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta bihina anta muqaddim wa anta muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina min hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.